Shalom, saudari-saudara terkasih. Berikut ini saya akan membacakan homili untuk hari Minggu Advent yang pertama pada tahun C, tanggal 28 November tahun 2021, yang telah disiapkan oleh Bapak Uskup Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Malang. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, masa Advent adalah suatu masa atau kesempatan yang sangat baik untuk merenungkan makna keberadaan kita sebagai manusia. Kita bertanya, apakah sebenarnya tujuan akhir hidup kita? Hidup kita ini hanya satu kali, dan kita tidak akan kembali untuk mengulanginya. Bacaan-bacaan setiap hari Minggu sepanjang tahun menolong kita untuk memahami masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Menghadapi masa Advent, kita memasuki tahun liturgis baru, yaitu tahun C, dan Injil yang akan menemani hidup kita ialah Injil Lukas. Lukas akan menolong menjawab pertanyaan mendasar bagi kita ini. Kita ini siapa? Kita berasal dari mana? Kita ini menuju kemana? Kita harus berbuat apa? Saudari-saudara seiman dalam Kristus Yesus, dalam bacaan pertama, Yeremias menegaskan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya untuk membawa ketentraman bagi umatnya, baik di Israel maupun di Yudea. Ketentraman dan damai itu akan menjadi kenyataan dengan kedatangan Al-Masih. Dan dalam Injilnya hari ini, Lukas mewartakan kepada kita bahwa di samping kedatangan Al-Masih yang sudah terlaksana dalam kedatangan Yesus Kristus, akan terlaksana lagi dalam kedatangan Kristus pada akhir zaman. Memang kedatangan kedua Kristus ini dilukiskan dengan bahasa kiasan, bagaikan peristiwa bencana alam. Akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tetapi isi pewartaan yang ingin disampaikan kepada kita dalam Injil itu sebenarnya adalah kabar gembira, berita hiburan dan harapan. Kita ingin diyakinkan bahwa kita diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan Allah untuk bertemu dengan Dia, yang telah menciptakan kita menurut citranya sendiri. Ia menciptakan kita karena kasih-Nya, dan Ia mengasihi kita jauh-jauh lebih kuat dan hangat daripada kasih Bapa dan Ibu kita sendiri. Saudari-saudara kekasih Allah, dari segi lain harus kita akui bahwa menurut pandangan kita sebagai orang Kristiani, perjalanan sejarah hidup umat manusia adalah suatu masa penantian yang panjang dan lama. Sebelum Kristus datang, kedatangannya sangat dinanti-nantikan. Dan sesudah Ia datang 20 abad yang lalu, kita masih menantikan kedatangannya kembali pada akhir zaman kita. Nah, dengan latar belakang inilah, makna masa Advent sangat perlu kita perhatikan agar kita sungguh tahu apa pesannya tentang tujuan hidup kita sebagai orang Kristiani sejati. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita pada hakikatnya adalah suatu penantian.
Ibaratnya seorang wanita yang sedang mengandung adalah seseorang yang menantikan kelahiran anaknya. Di satu pihak, kita bisa tidak sabar karena harus menunggu lama, karena yang kita harapkan belum juga datang. Namun, di lain pihak, sungguh merugikan diri kita sendiri apabila kita tidak menantikan sesuatu apapun bagi diri kita, baik sekarang maupun kelak. Orang yang tidak menantikan apapun dalam hidupnya, ia ibaratnya adalah orang yang mati. Sebab hidup adalah suatu penantian dan harapan. Tetapi sebaliknya, penantian adalah suatu kehidupan. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus hidup dengan sikap menantikan? Kita ini menantikan atau mengharapkan kedatangan seseorang yang sudah datang, dan ia selalu menyertai dan mendampingi kita. Dalam minggu Advent pertama ini, kita menantikan kedatangan kembali Kristus. Dan dalam minggu-minggu yang akan datang, kita akan mendengarkan Yohanes Pembaptis yang berkata, "Di tengah-tengahmu ada seseorang yang tidak kamu kenal." Yesus hadir di antara kita, bukan hanya dalam sabda, di dalam ekaristi, di dalam gereja, di antara sesama kita, khususnya di antara kaum miskin. Tetapi berkat rahmat-Nya, Ia juga tinggal dan hidup di dalam hati kita masing-masing. Sadarkah kita akan kehadiran-Nya dalam diri kita ini sebagai orang Kristiani sejati? Saudari-saudara, murid-murid Kristus yang terkasih, bagi kita sebagai orang beriman Kristiani, masa Advent atau waktu penantian bukanlah waktu kosong, bukan sekadar membiarkan masa itu lewat tanpa arti. Dalam Injil hari ini, Yesus menerangkan bagaimana kita harus mengisi waktu penantian kita sekarang ini. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Berjaga-jagalah senantiasa. Yesus sebagai penebus telah datang 20 abad yang lalu. Kita menantikan kedatangannya yang kedua, khususnya kedatangannya bagi kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri untuk kedatangannya itu? Paulus dalam suratnya yang pertama kepada umat di Tesalonika memberi nasihat tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menyambut kedatangan kembali Yesus yang sekitar 20 abad yang lalu telah mati dan bangkit kembali sebagai penebus. Yesus akan datang kembali, karena itu mereka harus sungguh mempersiapkan diri. Paulus minta 2 hal dari mereka. 1, supaya mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. 2, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, kita harus sungguh kudus agar patut menyambut kedatangan Yesus sebagai penebus. Dan kekudusan kita itu kita buktikan dan dapat kita capai dengan saling memperhatikan dan saling mengasihi. Inilah persiapan diri kita yang sebenarnya dalam masa Advent untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus dalam diri kita masing-masing dan bersama-sama. Tuhan memberkati.